Nah, so kita mulai ya. Sudah direkam, sudah ya. Oke. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stekman, kali ini selaku moderator dari Koteka Talk ke-157, yang kali ini membahas tentang rekomendasi wisata Natal di Salatiga dan album I Find Peace, yang merupakan album dari narasumber kita hari ini, yaitu Aldi Herindra Lasso. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir, yang lainnya sedang mungkin dalam perjalanan ya, dalam login-nya kita tunggu. Dan kita kali ini akan membicarakan tentang suasana Natal yang pasti sedang hangat di seluruh dunia. Nggak hanya di Jerman yang semua penduduknya, nggak semua ya, mayoritas penduduknya adalah Katolik Roma, tetapi juga di Indonesia, khususnya di Salatiga, karena Salatiga terkenal banget dengan gereja-gereja cantiknya. Aku ingat banget waktu kecil itu suka apa ya, bayangin oh masuk gerejanya di Salatiga kayak gimana, apakah berbeda dengan gereja-gereja di Semarang dan sekitarnya. Nah, sebelum kita menuju Mas Aldi yang kali ini selaku traveler dan juga penyanyi ya. Kalau dengar nama Lasso gitu orang Indonesia pasti tahu ini ada hubungannya dengan Ari Lasso Dewa 19 gitu ya. Ternyata benar. Iya. Nah, benar nih. Kayak di Jerman itu kan kalau punya nama keluarga jadi tahu ada hubungannya begitu ya. Oke, sebelum menuju Mas Aldi selaku narasumber kita kali ini, aku akan bacakan dari CV yang ternyata masih tersimpan di HP Uh. lama. Oh, nih latar belakang pendidiknya tadi Mbak Siti bilang, wah sudah S3, betul sekali ya. Ternyata memang carilah ilmu sampai ke negeri mana-mana aja gitu ya. Nggak hanya ke Cina, ke Jerman, ke Amerika, pokoknya kemana aja gitu. Dan Mas Aldi yang punya bidang minatnya di pembangunan pariwisata, kemudian di produk pariwisata ini, ternyata juga banyak menjadi pembicara di seminar-seminar yang tentu saja ada hubungannya dengan pariwisata. Misalnya tahun 2019 ya, itu di apa namanya di Human Origin Heritage tahun 2019. Kemudian juga tahun 2021 di PB at Sisik 21 Seminar Indonesian Tourism Before, During, and After Pandemic. Yang tentu ini juga sangat bermanfaat sekali untuk kita yang sempat terpuruk selama 3 tahun dalam selama wabah corona ya. Kemudian publikasinya pada tahun 2018 ini ada jurnal Asia Pacific Journal of Tourism Research. Nah, ini ada hubungannya dengan pariwisata juga ya. Jadi masih ada hubungannya dengan pariwisata di Komodo, Pulau Komodo. Nah, yang belum pernah ke sana harus baca nih ya. Kemudian pengalaman mengajar. Mas Aldi ini kan di UKSW teman-teman, dan UKSW adalah universitas paling keren di Salatiga dan terkenal di dunia juga ya. Di sini Mas Aldi juga mengajar mata kuliah pengantar pariwisata dan manajemen destinasi. Jadi masih ada hubungannya dengan pariwisata juga. Dan kemudian juga academic writing untuk program magister dan doktor di jurusan studi pembangunan. Jadi Mas Aldi ini punya banyak pengalaman ya teman-teman ya. Jadi pengalaman mengajar, pengalaman tentang pariwisata, pengalaman menjadi pembicara, dan tentu saja teman-teman yang ada di sini pasti akan tertarik juga tentang pengalamannya yang seputar hobi tadi ya, yang menyanyi ya. Nanti akan dibagikan tentang album I Find Peace. Apa dan bagaimananya kita akan kupas nanti. Baik, langsung aja kita menyambungkan diri dengan Salatiga. Ini sudah ada Mas Aldi Lasso. Selamat sore, Mas Aldi. Apa kabar? Sore di sini, Oh, ya. sudah lama tidak ketemu. Betul sekali, Mau Mbak. ketemu ternyata tidak ini ya, apa namanya? Belum rezeki. Belum Oh, berjodoh, iya. belum berjodoh. Saya kejar dari Jerman, nyampe ke Baru Pening, Rawapening, nggak ketemu Iya, juga. itu Waduh, padahal tinggal sayang. sedikit Nah, sekali, tinggal Mbak. sedikit Itu. ya. Apalagi waktu di Rawapening, aku nggak nemu Hah? 5V, nggak nemu apa namanya, koneksi internet gratis Jaringan ya. karena
HP Jerman harus didaftarkan di Indonesia supaya Betul bisa sekali. dipakai. Ternyata nggak bisa kan, harus Nggak pakai bisa ya. tidak bisa diisi dengan kartu SIM. Ya udah, akhirnya tidak bisa telepati. Aku telepati nggak nyambung. Aduh, nggak Nyambungnya nyambung. mungkin ke Baru Kelimping ya. Saya tuh Ke Mbak Baru Siti kayak Kelimping yang nyambungin itu. sekarang. Oke, saya itu mungkin waktu kecilnya masih terbuai dengan cerita-cerita dongeng gitu ya. Jadi kayak saya tuh masih Eh, percaya di sini tuh ada kok kayaknya naganya si Baru Kelinting kok nggak kelihatan gitu. Saya tunggu aja hmm. seharian sampai sore tuh. Oke, baik. Mas Aldi, Hmm, apa ya, kabar Mbak. hari ini? Baik ya. Apa aktivitas terakhir yang masih berhubungan dengan pariwisata hari-hari ini? Kalau aktivitas terakhir, saya masih aktif mengajar yang pasti dengan pariwisata, kemudian membantu desa-desa wisata. Yang Wow. terakhir, ini baru tadi pagi, saya membantu satu desa wisata menghandle satu grup turis yang baru pertama kali ke Indonesia, jadi ada 17 turis. Kami menginisiasi nama wisatanya Goes Neng Tingkir. Oh, Jadi goes ning tingkir. wisata, iya, wisata keliling desa naik sepeda, tapi nanti wisatawannya bisa belajar masak coklat tempe, Wah, coklat kemudian tempe. ya Wow. karena itu UMKM khas itu, jadi Waduh. namanya latte, menarik. Kemudian juga mereka akhirnya endingnya main gamelan. Setelah Wow. itu makan sambal tumpang. Wah, itu khas dari Nyambung. Mbak Siti mesti pingin tau Mbak. Ya, sambal Sambal tumpang tumpang itu itu khas. bukannya tempe yang sudah busuk itu bukan ya? Ya, Dikasih garam. tapi enak loh Mbak. Walaupun namanya tempe Oh, busuk, tapi di Jerman waduh. barang langka. Oh Kayak iya emas betul. itu mahal. Baik, luar biasa Iya, iya. sekali. Gosning Tingkir. Kalau kalau nggak salah aku pernah dengar itu Tingkir itu kan desa yang Hmm, pelosok banget. Tapi ternyata justru diangkat karena memang betul. UMKM-nya bagus ya, ada coklat tempe. Kemudian Hmm. pemasarannya sendiri bagus Mas untuk dipasarkan di Ya, pemasarannya ini kemudian kebetulan kalau di pengelola destinasi sekarang kan namanya Pok Darwis ya Mbak, Pok Darwis. kelompok sadar wisata. Nah, Pok Darwis di Tingkirlor ini anak muda Mbak, jadi lincah begitu. Pemasaran Insaf mereka ya. sangat aktif lewat Satset, satset sosial gitu media. ya. Iya, satset bet-bet. Wah, dan kemudian ya kolaborasi kami cukup baik dan Wow. akhirnya mereka minggu lalu kalau nggak salah dapat bantuan karena Wow. bantuan sepeda 18 unit dari pemerintah begitu. Karena kami menginisiasi wisata tadi Goesning Tingkir akhirnya dapat perhatian dari pemerintah dan mereka dapat bantuan begitu. Luar Dan biasa. tadi wisatawan pertama yang mencoba sepeda baru itu begitu. Oke oke. Kalau sepeda aku ingat Pak Jokowi ya. Kalau kemana-mana hadiah sepedanya Hmm, sepeda gitu ya. ya Ternyata betul sepedanya betul. kenapa tingkir ya. Baik Mas, ini kan Ah, dalam suasana Natal di Jerman tuh ya, ramai banget Mas. Di mana-mana pasar Natal itu hmm, aku seneng banget betapa euforianya orang-orang itu merayakan bahagia sekali dengan kedatangan Natal bersama keluarga hmm. bersama teman. Itu dingin-dingin Mas minus pada Oh keluar iya, pasar. Iya, kalau saya wah, sudah kami totolen ya kalau orang Jawa bilang itu ya. Tapi mereka tuh semangatnya luar biasa. Aku salut banget. Hujan-hujan Mas hmm, masih aja ngider masih di keluar ya. pasar-pasar Natal. Kalau saya ada Hmm, kayaknya lebih ke perapian gitu ya. Tapi saya lebih hmm, tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat Jerman itu sangat antusias dengan Natal. Karena mungkin setelah 3 tahun pandemi ya nggak boleh keluar-keluar, sekarang ada betul. kesempatan langsung nyerbu gitu ya. Dan Ya, di ya, sana ya, ya. itu pasar Natal digelar sejak November akhir sampai dengan sebelum Oh, Natal. Jadi memang di mana-mana tuh bertebaran gitu ya. Nah, apakah ini betul. juga suasana yang bisa dilihat di Salatiga yang mungkin beda dengan Semarang ya? Karena memang Ya, ya. Katoliknya atau Kristennya tuh kental, Mas. Mhm. Nah, menariknya begini, Mbak. Kalau di Salatiga justru terbalik. Oh, Jadi setiap kali Natal itu auranya justru ketenangan yang ada di Salatiga. ketenangan. Oke. Satu, kenapa? Karena seperti yang Mbak tahu dan mungkin Bapak Ibu yang lain tahu bahwa Salatiga ini kan penduduknya dipengaruhi oleh jumlah mahasiswa UKSW, ya begitu ya. Iya. Nah, pada saat Natal itu UKSW libur. Jadi semua dan UKSW itu kan Indonesia minim, Mbak. Jadi mahasiswanya banyak dari banyak daerah begitu sehingga pada Abang saat sampai Merauke. Natal Oke. liburan mereka pulang ke kampung halaman Salatiga cenderung sepi justru. Jadi seperti itu nuansanya. Terbalik begitu ya, terbalik. Tetapi itu tidak mengurangi apa ya
semangat Natal yang ada di Salatiga begitu. Karena tetap saja masyarakat Salatiga ini hilang. Oh, saya pikir saya ini terlempar, ternyata tidak. Saya Ya, putarkan gambarannya ya. Ini di UKSW nih. yes. Yes, Nah, ini ini UKSW UKSW. terbaru, Mbak. Kampus, Ah, kampusnya Mas Aldi nih. Nah, betul. Waduh. keren ya. Oke, jadi Jadi suasana ya, malah sepi ya. Karena sepi tapi tidak mengurangi kita semangat untuk menghias atau menyajikan ornamen Natal begitu, Mbak. Jadi tetap seperti apa, semangat Natal itu tetap terasa begitu. Nah, contohnya ya lagi begini, yang kemarin walaupun cenderung sepi, tetapi sebagai contoh Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga pada tanggal 16 Sabtu kemarin ya, itu menginisiasi satu parade, Mbak, parade ada. Christmas. Oh Ya, iya itu ya, ya. jadi itu sudah acara istilahnya tahunan kami untuk Kan ya. merayakan Natal bersama-sama satu kota begitu. Jadi dari 24 kontingen begitu tergabung hari Sabtu, startnya dari UKSW, kemudian keliling apa? Keliling kota begitu untuk kembali ke UKSW, dan itu luar biasa. Nah, itu di yang 2023 ini. Nah, ini yang terakhir. Jadi tetap walaupun cenderung apa sepi, tetapi tetap meriah begitu ya. Ya, Hmm, oke. seperti itu. Oke, dalam parade itu, apakah UKSW Hmm, sendiri juga terlibat, Mas? yes, bahkan startnya dari UKSW. Oh, Jadi oke. ya ini pas. Nah itu kalau Mbak lihat mobil beloknya itu keluar dari UKSW itu. Dan Menarik. Ya. di kami sebagai ini tahun lalu kami kembali memegang apa peringkat kota tertoleran nomor 2 se-Indonesia. Jadi pernah nomor 1, kemudian nomor 2, turun nomor 3, tapi tahun lalu kami naik lagi menjadi nomor 2. Ini yang ada satu hal yang menjadi ciri khas, Mbak, perayaan Natal di Salatiga. Jadi kalau nanti Mbak Gana atau teman-teman ke Salatiga pada tanggal 25 itu jam 4 pagi kita mengadakan perayaan Natal yang Kristen ya, ibadah Natal di alun-alun Pancasila. Uh, Nah, itu menjadi kegiatan rutin tiap tahun, dan yang luar biasanya disinilah toleransi Salatiga begitu kental. Karena sependek yang saya tahu, ketika itu ada perayaan Natal, teman-teman saudara kita dari Banser yang Muslim itu oke. ikut menjaga parkirannya, ketertibannya begitu. Sebaliknya waktu nanti ibadah sholat Id, nah pemuda-pemuda dari BKGS, Badan-Badan Kerjasama, itu membantu pemuda-pemuda untuk menjaga parkiran, menjaga keamanan seperti itu. Dan itu indahnya di Salatiga sih sebagai kota tertoleran nomor 2 di Wow, luar Indonesia biasa sekali begitu. ya. Jadi memang ini acara tahunan ya. Kalau tadi tahun Ya, 2003, ini tahun 2022. Luar biasa mm-mm. semangatnya orang-orang pakai baju Natal, kemudian jalan Ya. kaki panas, Padahal aspal. lagi panas, istilahnya Waduh, panas kayak ngentang-ngentang digoblok. gitu, Mbak. Panas ngentang-ngentang. Iya, apalagi kalau yang cuman pakai sendal gitu, aduh, bener-bener Waduh, kosong ya. ya. Mm-mm. Luar biasa Uh-uh. sekali semangatnya. Dan ini juga menarik orang-orang di sekitar ya, yang melihat atau Betul. Wah, itu lewat. sepanjang jalan penuh, Mbak. Jadi Luar biasa. ini yang menarik di sini, itu jadi menjadi perayaan, bukan perayaan satu agama saja, jadi perayaan budaya. Semuanya sukacita begitu. Kita ya. Uh, Ikut merasakan kegembiraan sukacita Natal ini, begitu, Mbak. Oke, baik. Dari perayaan Natal Mm-mm. suasana di sana di Salatiga, kita kembali ke Mm. tempat wisata Salatiga. Mm. Yang kalau di Mm. sana tuh suasananya tuh memang beda dengan Semarang ya, karena lebih sejuk, Betul. lebih tenang, lebih Yes. hijau. Nah, mungkin bisa merekomendasikan tempat-tempat mana saja kalau saya misalnya teman-teman kita ini, aku juga ke sana gitu pas Natal. Mm. Nah ya, Natalan kemana ya kok sepi? Tempat-tempat yang mungkin lebih Mm-mm. bisa bikin nyaman, bikin seneng sama keluarga. Karena memang Natal Ya, ya, suasana sama keluarga ya. Silakan. ya. Ya, kalau di kota Salatiganya sendiri, di wilayah Salatiga sendiri, yang saya pertama kali rekomendasi pasti kuliner, Mbak. Kuliner ya. Begitu. Ya, Oke. kenapa? Karena kita kaya sekali dengan kekayaan Hmm. kuliner yang ada dari berbagai apa ya jenis
makanan tradisional. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya terutama wisata di bulan Desember saat Natal, bisa tinggal di hotel-hotel nah yang seperti ada di ini adalah di Emmerich. Ini ada di Salib Putih di mana kita bisa melihat kota Salatiga di bawahnya gitu loh. Dari kolam renang ini jadi waduh rasanya damai begitu. Wah, Nah, kemudian juga banyak hotel-hotel yang menawarkan lebih kepada menikmati kota Salatiga. Jadi tinggal di hotel, malamnya jalan kaki, menikmati kuliner di sepanjang jalan Jenderal Sudirman seperti itu. Ada ronde, ada apalagi sate sapi suruh. Waduh, wah, kalau mencoba itu enak sekali, beda Mbak gitu ya. Kemudian ada ronde jago, banyak sekali. Ada tadi yang seperti saya bilang sambal tumpang kalau paginya begitu. Nah, yang kedua setelah pilihan pertama adalah tinggal menginap di Kota Salatiga, menikmati Kota Salatiga yang tenang dan sejuk itu sambil menikmati kulinernya. Yang kedua, eh, teman-teman bisa, saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya, ya, bisa juga mengunjungi destinasi yang ada di sekitar di dalam Kota Salatiga seperti tadi yang saya bilang di Tingkir Lor, bisa ikut paket wisatanya. Jadi mulai bergeliat nih Mbak. Kalau dulu Salatiga terkenal sebagai kota transit, tidak punya destinasi, cuma numpang lewat saja, tetapi 4-5 tahun terakhir kita bergeliat menjadi kota destinasi, sehingga mulai digerakkan nih, ayo yang punya potensi buat paket lah. Nah, supaya kalau ada paket kan wisatawan lebih enak tuh Mbak dibanding cuma saya datang mau ngapain ya kita tidak tahu ya. Jadi akhirnya ada itu di Tingkir Lor Guesning Tingkir sama menikmati budaya. Kemudian ada lagi di Kauman Kidul, terutama nanti ada Pasar Sitalang. Di sana teman-teman bisa river tubing naik ban begitu ya di aliran irigasi begitu aliran irigasi di pematang sawah. Kemudian ada lagi nanti di Kali Taman. Kali Taman itu adalah kolam kolam pemandian. Jadi ada kolam renang di atasnya, di bawahnya itu namanya Kali Wedok. Nah itu di wah. situ kita bisa berendam kaki, kemudian kaki kita digigit ikan-ikan kecil itu loh Mbak, Ah, yang ya, ya, terapi. ya. Nah itu Oke, ya, dan airnya itu mata air Mbak, jadi jernih sekali. luar biasa. eh, dan kadang di beberapa waktu itu nanti di pinggirnya tuh ada seperti panggung. Seperti dulu saya pernah bawa wisatawan sana, jadi sambil terapi ikan gigit-gigit kita nonton pagelaran tari, seni Oh, tari begitu wisatawannya begitu. Nah di situ juga ada sate sapi enak sekali Mbak kalau malam begitu. wow, luar. Kemudian di situ juga ada lagi nanti, oh ya, Argotelo. Harga Argotelo, telo. ya ini adalah kampung pengolah pengolah ini dari singkong, Pak. Oh, Jadi kita punya beberapa kuliner jagoan seperti D9, Argotelo, dan getuk ketek namanya. Itu semua, Mbak, kalau saya boleh ceritakan rasanya enak semua itu, Mbak. iya. Jadi yang Kayak di Jerman D9 nggak ada kita. tuh. Iya, getuk dicampur telo dicampur keju, begitu banyak varian dan itu sudah modern sekali. Sementara yang Argotelo kita bisa datang ke sana dan ada paket wisatanya untuk anak-anak kecil ya, misalnya membuat apa, ada aktivitas-aktivitasnya. Nah, di luar yang Salatiga, kalau boleh saya lanjutkan, nah kita bisa kemana-mana, Mbak. Kenapa? Karena Salatiga ini kan letaknya strategis. Dia di tengah-tengah segitiga emas, Segitiga emas. Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Hmm, hmm. Nah, jadi kalau menginap di Salatiga, kita bisa ke Semarang dekat, ke Solo dekat, ke Jogja dekat. Apalagi sudah ada tol. Nah, untuk yang Kabupaten Semarang sendiri, wah itu tidak terhitung seberapa banyak destinasi yang bisa kita kunjungi. Beberapa bahkan ada di video ini ya, yang Hmm. paling dekat, Gua Maria Kerap. Oh, Maria ya. Ya, nah sambil habis, nah itu Rawapening juga kan cuma 10 menit dari Salatiga. 10 sampai 15 menit begitu ya. Nah, di sana sekarang Rawapening sudah lumayan baik karena sudah fasilitasnya sudah diperbaiki. Kita bisa keliling naik boat, cuma sewa 100.000 kita bisa keliling begitu kan, menikmati Danau Rawapening. Kemudian kita bisa juga
ke Semarang cuma 30-45 menit lewat tol, menikmati ya Kota Lama, Lawang Sewu, kemudian ada lagi yang apa? Sampokong. Nah, itu. Jadi banyak sekali heritage yang kita bisa temui di Semarang. Dari Salatiga dekat gitu ya. Kalau pegunungan, wah jangan tanya. Nggak usah jauh-jauh. Salatiga sendiri kan kaki Gunung Merbabu ya, Mbak. Kita hanya perlu sedikit saja waktu untuk sampai di Kopeng. Nah, Kopeng ini sekarang sudah jauh berbeda, Mbak, dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu itu Kopeng ya cuma begitu-begitu saja, tetapi kalau sekarang Mbak Gana sempat ke Kopeng, naik sedikit di dekat Cuntel itu menjadi kawasan apa ya, kafe, kantin, kuliner di mana kita bisa menikmati kuliner sambil menikmati pegunungan begitu. Ada Merbabu Park, ada glamping, ada treetop. Jadi banyak sekali yang bisa kita temui. Jadi justru menurut saya kalau liburan Natal di Salatiga paling pas nginepnya Salatiga, kemudian kita bisa dapat manapun. Tangga-tanggaan gitu ya. Betul, sejarah kita tinggal ke Semarang misalnya, Solo, ya Keraton. Ya. Gunung tinggal ke Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, Kopeng. 15 menit begitu. Mau apa lagi danau? Ada. Jadi itu yang tadi saya bilang, tempatnya strategis. Strategis Sementara ya. ya betul dan tenang. Tidak pernah ada macet di Salatiga, Mbak. Oh ya, oke, baik, semua minggir. Iya, Baik, Mas, ini tadi tentang tempat wisata, juga tentang suasana Natal di sana. Sekarang kita ya. pengen tahu nih tentang hobinya Mas Aldi yang nyanyi. Hmm, Album hmm, baru aja keluar, I Find Peace, atau sedang menemukan hmm. ketenangan ya bersamamu. Ini kita dengerin sejenak. Mungkin. Wah, ini suaranya Mas Aldi nih. Oh, keren. Dia kau menyapa dengan Merdu sekali Mbak Siti. Luar biasa, Mas. naunganmu lingkupiku dan ku tenang. Nah, Mas, mungkin bisa cerita nih awal mula dari pembuatan I Find Ya, Peace. Mengapa I Find Peace dan mengapa ada ya, featuring Sally ini? Nah, silakan. aduh, ya. Sebetulnya Mbak, album ini backgroundnya itu cerita sedih sih. Ya, jadi ini kan sebetulnya ini mini album 3 lagu dan lagu ini tiga-tiganya kebetulan saya yang ciptakan begitu. Tetapi yang apa? Ya, Yang saya boleh. punya cerita cukup kuat dan sangat kuat itu adalah yang ditenang tadi. Hmm. Jadi di masa COVID itu, COVID yang Delta ya. Nah, saya diizinkan Tuhan untuk kehilangan orang yang saya kasihi, begitu. Jadi mentor saya, pendeta saya yang sangat dekat, begitu. Dan di tengah COVID itu kan dunia nggak ada yang pasti ya Mbak ya, penuh ketakutan begitu kan. Oh. Nah, kemudian dari kehilangan ini nggak lama kemudian saya kehilangan orang lain lagi yang cukup dekat begitu jadi beruntun begitu dan membuat saya hidup saya rasanya penuh ketakutan gitu, kekhawatiran bagaimana nih nanti anak-anak saya, bagaimana hidup saya dan di sini akhirnya ketika saya merenung saya mendapatkan satu kunci saya nggak bisa hidup tenang di luar kecuali dengan Tuhan gitu loh. Nah, dengan itulah makanya waktu kalau saya kebetulan saya Kristen ya Mbak ya. Jadi kalau pagi saya saat teduh begitu saya berdoa. Nah, waktu berdoa ini eh, lagu ini tiba-tiba keluar dan tercipta. Dan akhirnya saya berpikir, oh kalau misalnya lagu ini bisa memberkati saya, mungkin di tengah teman-teman yang lagi galau dengan dunia yang sedang kacau ini,
lagu ini bisa menuntun teman-teman untuk kembali ke Tuhan, apapun agamanya ya Mbak ya. Jadi hanya bersama Tuhan itu kita dapat ketenangan. Makanya albumnya judulnya I Find Peace. Karena cuma dengan Tuhan itu kita bisa tenang gitu Mbak. Ceritanya seperti itu Mbak. Baik, jadi ini justru berawal dari kehilangan orang-orang terdekat yang Betul. dicintai Iya, begitu ya. Nah, untuk iya. pembiayaannya, Mas, ini kan butuh Mm-mm. dana untuk ke studio, untuk bikin albumnya, promosi. Betul. Ini bagaimana, Mas? Ini, wah, jujur ini paket hemat loh Mbak. Karena Pakai begini hemat. Mbak. Oh, pahe, pahe ya. Oke. Artinya begini, waktu itu kan kita nggak bisa kemana-mana Mbak. Oke. Kan lagi apa social distancing terus semuanya lockdown begitu dan akhirnya saya memutuskan saya punya attic di rumah gitu kamar anak-anak gitu saya ubah menjadi studio begitu jadi saya produksi sendiri di rumah untuk apa suaranya sedangkan untuk musik dan juga arranger musiknya saya kontak teman saya teman gereja untuk oke, kamu garap di rumahmu saya garap di rumah saya terus kita bertemu di udara untuk memix gitu seperti itu. Jadi kalau ditanya biaya saya juga nggak menghitung ya karena ini prosesnya pelan-pelan. Oke, saya punya dananya segini, yuk kita garap yang ini dulu. Saya punya yang ini, kita garap yang ini dulu. Jadi kalau ditanya dananya berapa, saya nggak tahu Mbak. Sudah habis berapa ya itu. Oke, kemudian untuk Hah? pemasarannya, Mas, karena ini kan Hmm, dijual ya, maksudnya supaya hmm, didengarkan orang, dibeli orang, dimiliki ya, orang. Itu bagaimana, Mas? Promosinya, marketingnya itu ya. gimana? Sementara ini sampai detik ini kita pakainya sosial media, Mbak. Sosial Begitu media ya. ya. Ya, Oke. dan radio. Jadi Oke. talk show di radio seperti beberapa kali itu karena memang waktu itu ya dari mulai itu sampai sekarang ya kita lebih mengandalkan yang sosial media sih Mbak Sosial media ya. dari Google Ads atau apapun itu begitu. Nah, dari situ berharap bisa naik. Memang soalnya kalau off air, sehubungan dengan kesibukan saya jadi dosen itu kurang memungkinkan, Mbak. Jadi kita tetap mengandalkan apa ya, sosial media untuk Sosial media. promosinya seperti itu. Ya. Baik. Aku Mm-mm. ingin mengucapkan selamat pagi ke Pak Taruji yang ada di Aachen, Jerman yang bergabung. Mbak Siti, Mas Bahrudin ini ada di Kalimantan Banjarmasin ini paling rajin. Mbak Ikanya Oh. lupa ya, iya. Biasanya sih ada juga Farisa dari Aceh tapi hari ini tidak hadir. Kata Mbak Mm-mm. Siti Asia, iya nih suaranya merdu sekali. Iya ini dosen suaranya kok merdu banget. Mungkin karena memang harusnya tuh dulu memang jadi penyanyi tapi mungkin lebih jalurnya ke pariwisata ke jadi dosen juga gitu ya. Jadi ini hanya Jadi, sekedar hobi. Kalau misalnya sejak kecil sudah ya, dipupuk kayak Ari Lasso, pasti sekarang sudah waduh. wah jadi artis kemana-mana tuh. Mungkin jadi krunya Dewa 19 juga atau ikut ya. Baik Jadi tukang teman-teman, usung-usung, Mbak, saya. untung ya. Oke. Baik, teman-teman. Mungkin kalau ada yang bertanya, kita hanya punya sekian Mm-mm. 4 menit untuk ngobrol dengan Mas Aldi. Dan mungkin Mm-mm. sebelum kita nanti berpisah ya, Mas Aldi mungkin ini setelah bertahun-tahun ya. Wah, dari yang kurang bagus sekarang sudah bagus sekali meningkat 5 tahun terakhir ini pariwisata di Salatiga. Apa sih yang Mm-mm. kurang yang mungkin masih kayaknya kurang ini deh tahun depan begini deh harus begini. Ada seperti itu dari Mas Aldi yang mungkin memang sangat berkecimpung di dunia pariwisata dan mengajar tentang wisata dan tentu saja Mm-mm. banyak berhubungan dengan orang-orang yang memang berhubungan dengan pariwisata di Salatiga dan di Indonesia secara keseluruhan. Mm. Ya, baik. Ini mungkin terdengar klise ya, Mbak ya, tetapi memang ini sampai detik ini menjadi permasalahan di banyak destinasi, Oke. yaitu kolaborasi, Kolaborasi ya, oke. ya integrasi antar pihak-pihak terkait untuk bersedia mengembangkan secara bersama. Jadi melihatnya bukan parsial lagi. Nah, yang masih terjadi saat ini di banyak destinasi, terutama misalnya di wilayah kota, masing-masing mengembangkan sendiri Oh, tanpa ada perencanaan besar bagaimana uh, destinasi ini bisa menjadi daya tarik yang terintegrasi. Jadi contoh misalnya orang berkunjung ke Salatiga, beli satu paket tapi bisa mengunjungi semua destinasi. Tidak betul. masing-masing destinasi memasarkan diri sendiri, bahkan tidak jarang juga malah akhirnya jadi kanibal, Mbak. Karena apa? Jualannya sama.
begitu kan? Yang ini jualan ini sama, yuk, oh ini juga. Nah, ini yang saya pikir ke depan nggak cuma konteks Salatiga ya, tetapi di banyak tempat di Indonesia yang punya kekayaan begitu banyak, ini perlu duduk bareng untuk melihat punya perencanaan induk begitu loh. Contoh misalnya Salatiga ini kita sangat kaya dengan festival Mbak, parade. Oh, Ya, dalam satu tahun kita banyak sekali. Ini alangkah baik jika kita punya kalender mm, events. ya. Satu tahun yang kita atur, oke, klimaksnya di bulan apa. Jadi dalam satu rangkaian cerita, klimaksnya misalnya di bulan Desember atau di bulan September, di mana kita ada International ICF, International Culture Festival, gitu loh. Mm, Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini semua terintegrasi, duduk bersama, dan saling, oke, saya punya ini, yuk kita jualan ini. Itu saya pikir kalau ini bisa ditingkatkan akan sangat baik. Tidak hanya di dalam kasus Salatiga ya Mbak ya, oke. tapi di banyak destinasi, di kota di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Baik, teman-teman, nggak kerasa kita harus segera berpisah. Kita masih ada 2 menit. Akan Oh, aku oh, nggak kerasa ya? sarikan ya. Iya, aku sarikan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Ah, Mas Aldi, yang hari ini bertindak selaku traveler dan juga penyanyi dari album I Find Peace. Dan tadi sudah mm-mm. diceritakan ya, ternyata tempatnya itu bagus banget loh teman-teman. Salatiga nggak cuman yang Hmm. mainstream gitu, yang anti mainstream juga banyak kayak yang ghost ghost Goes, goes Mbak, goes goes ning tingkir. Westning Tingkir ini ya, di mana pakai sepeda dan di sana sudah ada 18 sepeda yang sudah disumbangkan untuk masyarakat di sana. Banyak sekali kuliner yang bisa kita cicipi seperti coklat tempe, sambal tumpang Mm-mm. dan Mm. sate sapi tadi ya, bukan Ya, dilapi bukan ya. Sate sapi ah, benar-benar keren banget. Dan tempat-tempat wisatanya juga banyak sekali yang luar biasa anti mainstream mm-mm. seperti hanya tinggal di Demerik ya. Kemudian Mm. Gua Maria Kerep yang ini juga sangat terkenal. Mm-mm. Kemudian banyak tempat-tempat seperti Argo Telo di mana ada kampung pengolah singkong. Yang sekarang telo tidak hanya telo-telo pure telo ya, tapi ada campuran Mm-mm. K-nya, ada bobo Eropanya juga Betul. ya. Dan ini rekomendasi untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang ingin ke Salatiga atau ke Indonesia lainnya, nginepnya di Salatiga, terus jalan-jalannya ke Solo, ke Semarang, ke tempat-tempat yang deket gitu karena Hmm. ya, ini adalah segitiga emas dan jalan tol akan memperlancar transportasi para turis ya. Kemudian tentang album I Find Peace, ternyata ini paket hemat teman-teman. Jadi kita dukung ya, di mana promosinya lewat sosial media dan radio. Satu Mhm. pesan terakhir dari Mas Aldi bahwa semoga pariwisata di Salatiga semakin meningkat dengan adanya integrasi yang bagus antara pihak-pihak terkait supaya jualannya nggak sama gitu ya dan mungkin Mhm. bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan animo masyarakat menjadi turis di Salatiga dan sekitarnya dan tentu